Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 3, kelas 3 SD. Langsung saja kita mulai. Anak-anak, pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu ada berapa? Ya, betul, ada 3. Nah, ini salah satunya sudah ada terlihat pada layar. Nah, apa itu wujudnya? Padat. Selain padat ada cair. Selain padat dan cair masih ada satu lagi, yaitu gas. Nah, ketiga. Ini adalah wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, tahukah anak-anak, setiap wujud benda ini dapat berubah. Berubah padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi padat. Dan bisa sebaliknya juga, padat menjadi gas, gas bisa menjadi cair, dan cair bisa menjadi padat. Nah, setiap proses perubahan ini mempunyai nama. Nah, apa namanya? Nah, kali ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Nah, seperti ini ya, ini skemanya padat menjadi cair. Ini disebut dengan mencair. Nah, anak-anak harus hafal, harus paham apa itu mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Nah, ini juga mempunyai contoh ya. Contohnya adalah es yang dibiarkan saja. Nah, es yang dibiarkan saja lama-lama esnya itu akan mencair menjadi air. Nah, selain itu ada lagi apa ini? Nah, ini adalah lilin. Nah, anak-anak tahu lilin? Nah, lilin itu jika belum kita nyalakan apinya, nah itu kan bentuknya padat. Nah, waktu kita nyalakan apinya, nah itu bagian sekelilingnya api, nah itu lalu mencair. Nah, mencair. Nah, anak-anak dalam proses mencair ini memerlukan energi. Nah, energi apa yang diperlukan? Energi panas. Nah, dalam proses mencair ini memerlukan atau membutuhkan energi panas. Seperti itu, paham? Nah, selanjutnya di sini membeku. Nah, membeku adalah proses wujud dari cair menjadi padat. Nah, ini ada skemanya ya seperti ini. Nah, di sini benda cair menjadi padat, cair ke padat seperti ini ya. Nah, ini harus anak-anak hafalkan atau pahami. Nah, contohnya apa? Di sini contohnya adalah es. Nah, ini bukan membuat es ya. Ini contohnya adalah membuat es. Nah, anak-anak, waktu membuat es itu, nah yang dimasukkan ke dalam kulkas itu kan cuma air saja ya. Air yang dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, dalam beberapa waktu, nah itu air yang tadi dimasukkan ke dalam kulkas itu berubah menjadi es. Nah, dalam proses membeku ini melepas panas ya, melepas panas. Nah, jika tadi mencair itu membutuhkan panas, nah di dalam membeku ini melepas panas. Nah, selanjutnya menguap. Nah, ini menguap ya. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, kita lihat skemanya lagi. Nah, cair menjadi gas. Nah, cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya adalah,
Nah, ini apa ini? Nah, air yang sedang direbus. Nah, air yang sedang direbus. Nah, anak-anak, bisa diamati di rumah semisal ibu memasak. Nah, memasak air ya. Nah, itu, pasti air yang dipanaskan, nah itu menghasilkan uap. Nah, ini bisa terlihat ya ini ya. Nah, ini ada contohnya di sini. Nah, ini yang warnanya agak putih-putih. Nah, ini adalah uap air. Nah, ini kan gas. Nah, yang pertama kan air ya, benda cair dipanaskan menjadi uap air. Ini dinamakan menguap. Nah, dalam proses penguapan ini memerlukan panas. Nah, panasnya dari api. Jika tidak ada panas, maka tidak akan terjadi proses penguapan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya mengembun. Nah, mengembun ini adalah proses wujud dari gas menjadi cair. Nah, kita lihat ke skemanya lagi, gas menjadi cair. Nah, gas menjadi cair. Sini ya. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya adalah embun pagi. Nah, anak-anak pada pagi hari bisa anak-anak amati keluar rumah. Nah, jika ada tanaman, nah itu diamati daunnya. Daunnya ada airnya tidak? Ada. Nah, semalam hujan tidak? Nah, jika semalam tidak hujan, kenapa kok ada airnya? Nah, itu karena itu embun. Nah, embun pagi. Yaitu proses perubahan dari gas menjadi cair. Selain itu ada lagi contohnya. Nah, contohnya di sini apa ini? Nah, ini ada gelas, ada teh ya ini ya. Lalu ada es di dalamnya. Nah, coba anak-anak ingat. Nah, anak-anak ingat waktu anak-anak minum es. Nah, minum es, maaf minum minuman yang ada esnya. Nah, itu di sekeliling atau di bagian luar gelasnya, apakah ada bintik-bintik airnya? Nah, tentu ada ya. Nah, itu apakah gelasnya bocor? Nah, tidak bocor. Kalau gelasnya tidak bocor. Lalu kenapa kok bisa ada ada bintik-bintik airnya? Nah, itu karena gas. Nah, gasnya itu mengembun. Nah, mengembun di sekeliling dari gelas bagian luar. Nah, kenapa kok gelas yang berisi air dan es itu di bagian luarnya terkadang ada bintik-bintik airnya. Nah, itu adalah contoh dari proses mengembun. Bagaimana? Sampai sini paham? Ya, semoga paham ya. Nah, sekarang masih ada lagi, kita lanjutkan. Nah, yaitu menyublim. Nah, menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kita lihat skemanya. Padat menjadi gas. Nah, jadi ke sini ya. Nah, ini ya, padat menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya adalah apa ini? Ya, ini adalah kapur barus. Nah, kapur barus. Nah, anak-anak jika memiliki kapur barus di rumah, anak-anak bisa amati. Nah, kapur barus ini biasanya dimasukkan di ruangan ya, di ruangan. Nah, itu awalnya bulat, nah besar ya, agak besar. Nah, tetapi kok tiba-tiba hilang atau tiba-tiba habis. Ke kemana? Nah, itu sebenarnya kapur barusnya itu menyublim. Nah, kapur barus itu berubah menjadi gas ya, sehingga ruangan itu menjadi harum. Nah, seperti itu ya. Jadi benda yang padat itu menyublim menjadi gas dan membuat ruangan menjadi harum. Nah, itu adalah contoh dari menyublim. Nah, dalam proses menyublim ini membutuhkan panas. Nah, membutuhkan panas. Jika tidak ada panas atau suhu ruangannya eh,
kurang panas, ini proses penyublimannya tidak sempurna. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya kita mengkristal. Nah, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, dari gas menjadi padat. Ini kebalikan dari menyublim ya. Nah, ini kita lihat skemanya dari gas menjadi padat. Nah, di sini contohnya apa? Nah, apa ini? Nah, apakah di Indonesia ada? Nah, ini adalah salju. Di Indonesia tidak ada. Nah, di sini ada di luar negeri ya. Nah, di sini salju-salju ini turun. Nah, bagaimana salju bisa turun? Nah, di sini ada proses perubahan wujud. Nah, di sini perubahan wujudnya yaitu gas menjadi padat. Nah, sebelum ini menjadi salju, nah ini bermula dari gas. Nah, lalu menjadi padat yaitu salju-salju ini. Nah, ini adalah contoh dari mengkristal. Nah, ini adalah bentuknya ya, bentuknya seperti ini sebenarnya jika diperbesar. Nah, bagaimana sampai sini anak-anak paham? Ya, semoga anak-anak paham. Nah, sekarang anak-anak mempunyai tugas. Nah, tugasnya di sini kita melakukan percobaan. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Nah, di sini anak-anak siapkan 4 buah gelas plastik bekas. Nah, 4 buah plastik bekas kemasan air mineral ya. Lalu es batu. Nah, es batu. Nah, di sini coklat atau mentega dan uang logam. Oh ya, untuk yang pertama ini 4 buah es gelas plastik bisa diganti dengan gelas yang kaca juga bisa, yang bening saja yang ada di rumah. Seperti itu. Nah, lalu yang nomor 3 ini coklat atau mentega. Nah, ini dipilih salah satu. Jika di rumah adanya coklat, maka coklat. Jika di rumah adanya mentega, maka mentega. Nah, untuk coklat jangan yang mahal-mahal ya kalau mau beli. Nah, ini yang murah aja. Yang koin-koin itu kan murah, nggak sampai seribuan. Nah, seperti itu. Nah, lalu, nah seperti ini ya gambarnya, ada gelas, es, mentega atau coklat. Nah, di sini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya masukkan benda ke dalam gelas. Nah, ketiga benda ini dimasukkan ke gelas masing-masing. Ini gelasnya kelebihan ya. 3 saja cukup. Maaf, 3 saja cukup. Nah, lalu letakkan gelas tersebut di ruang terbuka. Nah, ruangannya terkena cahaya matahari langsung dan didiamkan selama 15 menit. Nah, lalu diperhatikan apa yang terjadi. Nah, seperti itu diamati. Nah, seperti ini ya, nanti dimasukkan seperti ini. Nah, tapi ini 3 saja, ini kelebihan gambarnya. Nah, lalu ditempatkan di ruang terbuka atau di luar rumah ya, di luar rumah atau di halaman, nanti bisa diamankan supaya terkena cahaya matahari, seperti itu. Nah, lalu hasil pengamatannya ditulis di sini. Nah, hasil pengamatannya tadi bendanya apa saja yang dimasukkan, esnya bagaimana perubahannya, lalu coklat atau menteganya bagaimana perubahannya, lalu logam bagaimana perubahannya. Setelah itu dibuat kesimpulan di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke Bapak Guru masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Jika banyak kesalahan dalam pengucapan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.